Otomatis peningkatan kesejahteraan bagi pekerja, terutama hak upah itu kalau bisa lebih tinggi. Sedangkan kan kalau kita berbicara upah itu ada mekanisme yang harus ditetapkan melalui juknisnya dari pemerintah pusat. Contoh paling tidak itu ada gambaran berapa sih nilai inflasi. Karena harus mendukung begitu. Nah kalau tiba-tiba jika mau kasih naik upah tidak ada perhitungannya, tidak ada pengusaha di Kota Makassar, ada semua ada rumusnya. Iya. Nah, tahun ini saja saya 2 bulan data 2 bulan itu kurang lebih 41 orang PKH. 41 orang PHK. Di PHK Di berapa perusahaan itu Pak? 41 orang, 41 kasus. Kita tidak berbicara iya, kalau kita berbicara kasus. Karena biasa dalam satu perusahaan itu tetap 3 orang kita, tapi biasa namanya itu ini hari melapor, besok ada lagi temannya besok. Kan tidak bisa penanganan itu sekaligus. Alasan PHK-nya rata-rata? Biasa faktor masing-masing sih, tergantung perusahaan yang dilaporkan. Ada misalnya begini, batas kontrak kerjanya, terus ada pelanggaran-pelanggaran yang tertuang dalam peraturan perusahaan tidak sesuai, tapi dari unsur pekerja menganggap itu tidak terlalu berat, seperti itu. Jadi mekanisme untuk penyelesaian di hubungan industrial itu sifatnya kita itu adalah fasilitator dan regulator seperti itu. Jadi kita unsur pemerintah menengahi, beda dengan provinsi, karena dia ada unsur penindakan karena ada namanya bidang pengawasan, begitu. Cuma menengahi, Pak, menerima laporan. Kita memediasi. Kalau misalnya haknya pekerja ada kesepakatan, kan itu kalau kita berbicara mediasi kesepakatan dari hasil misalnya tuntutan dari pesangonku ini kalau saya dipecat berapa sih? Nah kalau ada di titik temunya berarti larinya ke PB, perjanjian bersama. Kalau dia tidak ketemu di titik berarti larinya pengadilan industrial. Terus ini yang laporan 41 sudah ditindaklanjuti Pak? Sudah berjalan pasti. Setiap dia melapor itu ada mekanisme 5 tahap yang harus dilakukan. Dia melapor, kita arahkan bipartit. Bipartit itu pertemuan antara pekerja dan perusahaan dulu. Kita pemerintah tidak masuk di situ. Terus 2 kali dia melakukan itu tidak terpenuhi, dia minta klarifikasi melalui dinas tenaga kerja. Kita fasilitasi mempertemukan apa kondisinya. Tidak ada titik temu, kita masuk mediasi pertama. Tidak ada mediasi sampai ketiga. Kalau ada titik temu di mediasi kedua biasanya selesai berarti PBJ. Nah, begitu. Yang paling berat memang kalau masuk di unsur pengadilan karena ada durasi waktu buat pekerja itu mengambang gitu antara dipecat main atau tidak, kan harus ada putusannya. Tapi sejauh ini ada yang tahapannya sampai ke sana Pak, pengadilan? Kalau dari tahapan pengadilan itu banyak. Kami pun dan pemerintah kota tergugat sebagai unsur yang mengeluarkan. Jadi ceritanya gini, ada persyaratan di pengadilan itu ada anjuran. Jadi istilahnya anjuran itu kalau di kami itu saran dan masukan untuk pengadilan bahwa dalam mekanisme salah benarnya ini seperti ini. Kita tidak bisa membenarkan lah perusahaan salah, tidak. Kita menyarankan sesuai peraturan yang dibangun dari peraturan perusahaan. Ada poin-poin terpenuhi, itu juga kita masukkan. Putusannya tetap di pengadilan, begitu. Ini yang lagi berjalan di depan ini dari unsur mahasiswa menuntut, tapi ini yang diangkat adalah isu nasional terkait perubahan undang-undang, revisi undang-undang, terus ada juga isu terkait pergantian pimpinan negara. Karena kalau dari unsur sifatnya unsur serikat masih lagi berjalan di beberapa titik. Yang terpantau itu sekarang ada di depan dinas provinsi, terus tadi ada di depan Polrestabes, terus sekarang ada di titik flyover. Kalau sifatnya kita itu karena berbeda sih tingkat pembagian tugas dari provinsi dan tingkat kota, makanya kita
berkantor kalau kita di tingkat kota, karena kan ada memang kegiatan bersama yang dibangun melalui LKS tripartit. LKS tripartit kami itu terdapat 3 unsur di dalamnya, dari unsur pengusaha, pemerintah sendiri dan serikat. Nah, itu kebetulan kita akan mengagendakan juga untuk kegiatan May Day, ada di tanggal 5. Ya. Memang berbeda dengan hampir di berbagai kota di Indonesia, di Kota Makassar, karena kalau di luar itu ada kumpulan satu titik dia buatnya. Cuman kan kalau kita berbicara skala umum kota, kita di sini ada ratusan federasi dari konfederasi yang ada. Nah, itu susah menggabungkannya. Nah, di LKS tripartit itu adalah perwakilan dari beberapa serikat yang membawahi PUK masing-masing gitu. Jadi kemarin kita sudah sepakat, sudah audiensi juga dengan Pak Wali, dengan Polrestabes, bahwa kita dari unsur pemerintah memfasilitasi kegiatan May di dialog tenaga kerjaan dan ramah-tamah di tanggal 5 itu. Itu. Di mana? Di mana Pak itu? Dialog itu di Hotel Horizon, terus ramah-tamahnya itu di tanggal 5. Karena kan kalau agenda Pak Wali juga tanggal 6 kayaknya ada jadwal di luar menghadiri Apexi. Iya. Nah, makanya kita ambil di tanggal 5 karena di tahun sebelumnya juga itu kita melaksanakan fasilitasi di tanggal 3. Itu sudah berapa tahun itu berjalan Pak? Kalau ada dalam rangka May Day itu? Setahu saya informasi dari teman-teman yang paling lama di hubungan industrial itu dari tahun 2014 kalau nggak salah selalu kita lakukan. Tapi sifatnya berbeda-beda. Kemarin itu ada beberapa rangkaian, misalnya kayak ada jalan santai, ada donor darah. Kalau kayak kemarin itu hampir semua kita turun bersama untuk aksi damai, kayak pembagian bunga seperti itu. Cuman karena kondisinya sekarang ada efisiensi, pemerintah cuma bisa menyampaikan aspirasi teman-teman itu lewat 2 kegiatan seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.